Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kartikasari dengan NIM 21811334116, Prodi Administrasi Perkantoran, mata kuliah Manajemen Administratif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Di sini saya akan membahas materi mengenai pekerjaan kantor. Pengertian pekerjaan kantor menurut George Terry. Pekerjaan kantor meliputi penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkah-warkah tertulis dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkas banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontrol dari pimpinan. Lalu menurut Delianki, pekerjaan kantor maupun fungsi kantor adalah aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan informasi yang diperlukan dalam organisasi. Jenis-jenis pekerjaan kantor. Pertama, menghimpun adalah suatu kegiatan-kegiatan yang mencari data, mengusahakan tersedianya segala informasi yang belum ada sehingga siap untuk digunakan jika diperlukan. Kedua, mencatat adalah kegiatan yang membutuhkan berbagai peralatan tulis informasi sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Ketiga, mengolah adalah kegiatan yang mengolah informasi dengan maksud untuk menyajikan dengan bentuk yang lebih berguna. Keempat, menggandakan adalah kegiatan yang menyampaikan dengan berbagai cara dan alat. Yang kelima, mengirim adalah kegiatan yang menyampaikan dengan berbagai cara dan alat yang informasinya terdiri dari satu pihak yang lainnya. Yang terakhir, menyimpan adalah kegiatan yang menaruh informasi dengan sejumlah cara dan alat dalam suatu tempat yang aman. Problem atau konflik yang terjadi di kantor. Handoko menyimpulkan bahwa sumber-sumber konflik dalam suatu organisasi adalah manusia dan perilakunya, struktur organisasi, dan komunikasi. Manusia dan perilakunya dikatakan sebagai salah satu sumber konflik sebab manusia dengan latar belakang pendidikan, sifat-sifat pribadi, berbagai naluri atau insting, baik secara perseorangan maupun kelompok, tidak dapat melepaskan diri dari berbagai gejala kepentingan seperti berbagai atribut yang berkaitan dengan pangkat dan kedudukan, sistem nilai yang tidak sama di antara sesama bawahan maupun antara atasan dengan bawahan, adanya bermacam-macam harapan, gaya kepemimpinan, berbagai sifat atau kepribadian, serta semangat dan ambisi. Struktur organisasi dikatakan sebagai salah satu sumber konflik apabila di dalam kehidupan organisasi terjadi ketidaksesuaian yang menyangkut tugas pokok dan fungsi, hubungan dan tata kerja, arus pelaksana kerja, perencanaan dan pelaksanaannya, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab, sistem reward dan sistem karir, dan prestasi kerja. Sedangkan komunikasi yang dikatakan sebagai sumber konflik karena perintah yang tidak jelas, berbagai hambatan sarana komunikasi, lingkungan komunikasi yang tidak mendukung, dan sistem komunikasi. Istilah-istilah pekerjaan kantor. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pekerjaan kantor seperti office work. Kata ini berasal dari bahasa Inggris. Office work dapat dimaknai sebagai sebuah pekerjaan penataan agar pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Penataan atau pengelolaan terhadap pekerjaan kantor disebut dengan manajemen perkantoran atau office management. Istilah lain adalah paperwork atau pekerja kertas, atau clerical work atau pekerja tulis-menulis. Hal ini didasari oleh pekerjaan yang sebagian besar merupakan kegiatan tulis-menulis atau pekerjaan yang berkaitan dengan kertas. Pengertian tata usaha. Secara etimologis, tata usaha adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, manusia, dan harta ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Menurut Delianki, tata usaha adalah segenap aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Dan menurut Atmo Sudirjo, tata usaha pada hakikatnya merupakan kegiatan pengendalian informasi. Perkembangan tata usaha. Dalam buku Ensiklopedia Administrasi dikatakan bahwa dalam bahasa Belanda, administrasi
diartikan sebagai setiap penyusunan keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. Paul Mayu merumuskan bahwa administrasi adalah pencatatan keterangan-keterangan secara tertulis agar kelak dapat digunakan. Dalam bahasa Indonesia, aktivitas catat-mencatat ini kini telah lazim dipakai istilah tata usaha, dan istilah administrasi hendaknya tidak diterjemahkan menjadi administrasi, supaya tidak kacau dengan terjemahan administration dari bahasa Inggris. Aktivitas tata usaha. Aktivitas tata usaha dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu pertama korespondensi atau surat menyurat, yaitu suatu aktivitas yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis mulai dari penyusunan, penulisan, hingga pengiriman informasi. Kedua, ekspedisi atau expedition merupakan aktivitas mencatat setiap informasi yang dikirim atau diterima, yang berguna untuk kepentingan intern maupun ekstern. Yang terakhir, pengarsipan atau filing, merupakan suatu aktivitas pengaturan dan penyimpanan informasi secara sistematis sehingga mudah ditemukan kembali jika nanti diperlukan. Sasaran tata usaha. Pertama, melayani pelaksanaan pekerjaan di kantor dengan operatif baik dari luar maupun dalam kantor. Menyediakan keterangan-keterangan yang dibutuhkan bagi pemimpin organisasi untuk membuat keputusan atau tindakan yang tepat, dan melancarkan kehidupan dan perkembangan suatu organisasi. Pekerjaan dalam kegiatan ketatausahaan, seperti mail distribution, communication, record management, timekeeping, payroll, inventory control, credit control, accounting control, petty cash, typing service, system analysis, office layout, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.